menanggapi beberapa hal yang terjadi di media dan berita baik media televisi, koran maupun lain-lain. Satu hal saya ingin jelaskan, saya sebagai Menteri KKP tidak ada niatan seperti yang ditulis oleh media, yang dikeluhkan oleh nelayan, bahwa saya mau bunuh nelayan-nelayan, mau kasih mati pengusaha-pengusaha. Untuk apa? Hanya saja pakai akal kita. Untuk apa? Apa saya ini menikmati kesusahan orang? Untuk apa? Kalau saya membuat permen, karena memang itu tugas saya sebagai negara, sebagai regulator, bukan pemain bisnis. Regulator di sini harus muncul. Negara harus hadir pada saat pasar, community itu tidak seimbang. Disitulah negara harus hadir, membuat regulasi. Regulasi ini apa? Untuk mematikan nelayan, untuk mematikan pengusaha? Yang benar aja tuh. Kalau saya buat moratorium, HMSI teriak, moratorium loh, moratorium itu untuk kapal eks asing. Saya tanya, apa HMSI anggotanya sekarang ada ABK Thailand dan Cina? Hah? Betul tidak? HMSI mestinya kan organisasi nelayan seluruh Indonesia. Apakah karena HMSI itu anggotanya itu seluruh Indonesia, karena ABK Cina ada di Indonesia, terus mereka masuk jadi anggota HMSI? Nah ini dia, saya heran loh, kok ada organisasi nelayan protes untuk moratorium. Harusnya yang protes bukan HMSI, pengusaha-pengusaha pemilik kapal-kapal eks asing. Karena moratorium itu hanya untuk kapal eks asing. Apakah lokal saya batasi? Tidak. Apa kena moratorium? Kan tidak. Baca dong, baca aturannya. Saya heran loh, ada organisasi nelayan mengkritik moratorium, keberatan dengan moratorium. Terus Kepmen nomor 2, loh, Kepmen itu ada karena turunan dari Undang-Undang tahun 80 yang melarang pukat harimau, troll, hela, cantrang, pukat, apa aja namanya. Tiap daerah beda-beda. Betul tidak? Pemerintah zaman dulu sudah pintar, sudah tahu kapal troll, jaring troll itu, bukan kapalnya, jaring troll itu merusak semuanya yang ada di laut. Itu laut diratain jadi kayak lantai begini. Nelayan kecil tidak bisa hidup lagi. Mereka pun sekarang cari, coba itu kapal-kapal cantrang di pantai utara, nyari makan kemana? Ke Indonesia Timur, karena di sana udah nggak ada apa-apa. Tapi apa semua bisa naik kapal besar itu? Kan tidak. Nelayan kecil yang tertinggal mau makan apa? Lautnya udah rata, kayak lapangan bola di bawah laut, udah nggak ada lekuk-lekuk apa, karena digarus setiap hari. Hah? Kalau saya keberatan, saya buat aturan, dan itu bukan saya sendiri, itu undang-undang udah ada. Kalau undang-undang udah diuji pabrik belum? Kalau sebuah undang-undang ada, itu udah diuji pabrik belum? Sudah. Undang-undang tidak bisa tidak diuji pabrik. Nah, permen ya tidak perlu diuji pabrik, kalau undang-undangnya sudah. Kalau saya mau uji pabrik, semua nelayan demo duluan, peraturannya tidak bisa keluar. Kita regulator punya kewajiban mengatur. Mengatur itu untuk apa? Untuk kejelekan? Kan tidak. Untuk membuat pemerataan, untuk membuat fairness game, permainan yang adil.
Itulah dibuat pelarangan pukat harimau, cantrang, supaya nelayan kecil bisa hidup lagi. Kalau nanti di pinggir laut udah nggak ada apa-apa, nanti nggak ada orang mau berprofesi sebagai nelayan. Apa kita mau nelayan itu musnah di Indonesia? Yang ada hanya tokek-tokek kapal sama ABK, nama nelayan nggak ada lagi. Adanya pemilik kapal dan ABK. Mereka juga harus hidup, kita juga mesti proteksi mereka. Itu kewajiban kita pemerintah. Tapi dengan catatan, alat tangkapnya harus yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan bukan pukat, bukan trollers, bukan hela, bukan cantrang. Gilnet boleh, pancing boleh, rawe boleh, keramba boleh. Kalau cantrang dan itu jelas merusak lingkungan di seluruh dunia juga tidak boleh. Kita mau jadi negeri yang nggak beraturan. Kapal-kapal ini semua meratakan seluruh lautan dibiarkan. Orang Kota Baru marah nangkap nelayan pantai utara, ujungnya kita juga dilaporin. Ibu Susi kenapa diam saja nelayan Jawa ditangkap di Masalembo sana? Harus diapain? Lah mereka merusak kok. Dibilang ibu nggak ngebelain. Salah lagi kita. Begitu saya buat aturan supaya jelas sehingga orang tidak merusak lagi. Orang juga tidak ada yang marah karena ada yang merusak. Betul nggak? Itu kan tugas negara, tugas ibu. Yang dibilang ibu mau cari pencitraan itu apa? Pencitraan dihujat, dicaci maki orang? Hah? Untuk apa? Untuk mengatur supaya kita pulih ke zaman dahulu. Saya tidak tahu bapak-bapak, kalau di Jawa pantai selatan itu zaman tahun 74 sampai tahun 80, kita semua pada narikin kapal-kapal bahkan si api-api, kita bakar troll-trollnya itu. Kenapa sekarang bisa banyak lagi? Karena ada pembiaran. Nah, ini dikembaliin, ini kita atur. Kapal-kapal asing berlayar kemana-mana di wilayah Indonesia ngambil ikan sampai mana-mana, masa mau dibiarin? Kalian mau dapat apa yang di pinggir nangkep? Kalau semua udah dikeruk di tengah laut, ikan kakap pun nggak akan ke pinggir karena udah diambil di tengah laut. Saya mau tanya di rumah bapak-bapak sebagai nelayan, makan ikan kakap merah setahun ada 10 kali? Tidak, nggak bisa. Nggak ada dan mahal dan nggak bisa beli. Bapak dapat makannya apa? Ikan lele, ikan mujair yang kita budidayakan kan? Budidaya tidak jelek, itu bagus, salah satu ketahanan pangan. Tapi persoalannya penjualannya 13.000, harga pakannya 10.000. Bapak cuma untung 3.000. Kotor belum, transport belum apa. Kan itu sama aja dengan kuli levelnya Pak. Saya berontak tidak terima. Walaupun saya bukan pemilik budidaya lele atau mujair. Karena itu tidak pantas. Bapak bukan kuli, bapak bukan karyawan. Tidak selayaknya hanya mendapatkan 15 atau 20% dari nilai mata rantai bisnis. Berarti kita kasih tugas, Pak Dirjen Budidaya harus bikin pakan swasembada supaya harganya 6.000 saja. Tapi bapak-bapak harus kerja, jangan malas. Daripada capek-capek bikin runcah, bikin ini, udah beli saja. Kemalasan inilah yang membuat Anda menjadi bagian dari kartel yang akhirnya melimitasi keuntungan dan pendapatan yang Bapak punya. Bapak mau marah sama saya, silakan, nggak terima. Tapi itu yang saya bilang, saya analisa. Hidup pembudidaya Indonesia itu susah. Karena apa? Karena dependensinya tinggi, ketergantungannya sama pakan tinggi, sama pasar tinggi.
sendiri, cari akal, sedikit susah, tapi untung lebih banyak. Berpikir pasar sendiri, ayo ketengin. Ibu dulu juga jadi tukang keteng kuda sama ikan. Malu. Harga diri kita di mana? Jadi jualan begitu. Kalau mau jadi bos budidaya dengan untung kuli levelnya, buat apa? Ini persoalan di mentalitas kita. Kita harus berubah. Itu kata Pak Jokowi. Itu kata yang ibu bikin mau jadi menteri. Kalau nggak ada kata perubahan, nggak mau ibu jadi menteri. Buat apa? Ya nyaman hidup ibu. Sekarang coba dihujat, dicaci maki. Ngomong budidaya begini, nyindirin orang budidaya, katanya ibu tidak pro budidaya. Saya pro budidaya, tapi saya tidak pro Anda jadi kuli kartel perusahaan pakan, kartel pasar penjualan. Anda harus bergerak dong, kerja lebih, bikin pakan swasembada. Ya, kita dukung Pak Dirjen Budidaya. Saya kasih tugas utama itu swasembada pakan, mengurangi level harga pakan dari 10.000 ke 6.000, harus bisa. Jadi Bapak jualan 13, sisanya dikurangi 6, kan masih ada 5.000, berapa? 7.000. Sekarang 13.000, 10.000 pakan dapat 3.000, belum bersih lagi, kotor ya Pak ya. Transport, rokok, makan, inilah. Kalau dalam perusahaan, saya cerita ya Pak ya, kalau korporasi itu kita pada saat namanya RKAP, budgeting, itu kita selalu monitor. Kalau kayak lingkaran gitu dibelah-belah kayak lapis, 18 sampai 22 atau 25% itu cost of labor namanya. Cost of labor itu apa? Cost of karyawan, salary-nya karyawan. Manajemen itu antara 8 sampai 12. Ini yang sehat, perusahaan yang sehat. Berarti total cost karyawan dan manajer itu antara 25 sampai 32%. Kalau di atas itu perusahaan untungnya makin sedikit. Makanya jadinya kalau Anda ini sekarang dari budidaya lele cuma dapat 3.000 perak, dari 13.000 itu berapa persen? Saya belajar hitung sama ibu. 20%. Kalau 20% dalam porsi korporasi tadi itu apa? Itu apa? Kelompok apa? Itu gaji apa? Gaji karyawan toh. Berarti Anda pengusaha budidaya atau karyawan dari sistem bisnis budidaya di Indonesia? Saya mau tanya sama Anda, karyawan toh? Iya. Kalau Anda pengusaha budidaya harusnya Anda untung itu paling tidak ya buat 30%. Itu udah level manager kan tadi kan? Jadi kalau ibu itu suka nyindirin lele mujair, itu bukan karena saya tidak mendukung budidaya, tapi saya tidak mendukung sistem bisnis secara keseluruhan di budidaya. Karena apa? Karena dependensi pakan, karena dependensi pasar. Sekarang Anda lepaskan itu ketergantungan, buat pakan swasembada. Dirjen saya kasih ratusan miliar untuk mensupport swasembada pakan ikan. Manfaatkan itu. Kemudian dependensi pasar. Kalau dijual segini, mau dibayar segini oleh pasar, jalan sendiri, pakai mobil, pakai sepeda motor. Saya juga lakukan itu dulu. Jangan karena keogahan, kemalasan, maunya instan, kan tinggal dikirim oleh orang datang. Itu retail seperti apa namanya, door to door marketing.
multi level apa namanya? Multi level marketing. MLM. Budidaya itu bagian dari MLM. MLM apa? MLM pakan. Lebih parah lagi, itu tepung ikannya dicuri, ikannya dari laut Indonesia. Tambah parah lagi. Jadi kita pakai devisa kita. Jadi kalau kita makan lele, saya bilang itu 70% komponennya impor. Maksudnya apa, Bu? Mungkin tulangnya sama ekornya impor, kepalanya doang yang Indonesia. Yang lokal komponen. Jadi itu pola pikir ibu, bukan ibu meremehkan dan tidak menghargai pembudidaya, tapi ibu ingin Anda semua melihat dengan jernih dan memperbaiki. Contoh, ibu bapak ini mungkin siapa yang bersama saya ke Bandung? Pak Sekjen sama siapa lagi? Waktu acara ini Vika, waktu itu ada dengar saya ngomong, waktu itu marah dengan Kepala Dinas Perikanan Jawa Barat. Saya bilang bentar lagi musim hujan, di seminggu kalau tidak mati itu jair di Ciracai kan mas atau apa yang budidaya. Kuping saya nih potong. 2 minggu yang lalu, bam, mati semua loh. Jutaan ikan mati di waduk Cirata sama Sabuli. Setiap tahun terus berlangsung. Class action dong Anda semua. Katanya Anda pembela nelayan, pembela budidaya. Tuntut pemerintah atas kecelakaan ini. Otoritas Waduk Saguling, ayo lawan di pengadilan. Kenapa? Karena telah menyengsarakan pembudidaya. Tapi sebetulnya juga sama pembudidaya. Kenapa? Tamak sama serakah. Daya dukung Pak Waduk itu terbatas. Tapi otoritas menjual itu. Setiap yang penting semua bayar retribusi, PAD masuk, kantongin, boleh bikin. Apa kejadian ini tidak terjadi tiap tahun? Terjadi tiap tahun kan? Setahun 2 kali biasanya. Apa? Seminggu musim kemarau atau 2 minggu seminggu musim hujan. Pasti. Karena apa? Pakan itu kan tinggi proteinnya. Supaya mujair dalam 3 bulan cepat gemuk. Protein tinggi tidak habis, masuk yang rendah di bawah. Protein itu tidak dengan hidrogen, dengan air, itu menjadi H2S. Siapa yang pernah belajar di SMA? SMA masih ingat. H2S, hidrogen sulfida. Itu baunya minta ampun. Sama dengan itu septic tank. Bam, jadi bom, mati semua ikannya. Ibu bilang itu pemiskinan yang sistematis untuk para pembudidaya ikan. Karena regulator tidak muncul. Karena regulator hanya sibuk menarik retribusi. Dan pembudidaya terus saja nanam lagi. Itu yang ibu tidak suka. Udah kepaduk, kebentuk, masih lewat jalan yang sama. Ya kan kalau mau begitu ya sudah, aku juga nggak mau ngatur. Karena nulis kita tinggal bikin begini, kita bikin ramalan cuaca saja, ramalan ikan mati di waduk. Seluruh Indonesia bisa. Kalau sudah kita lihat nih cuaca terus seminggu mau ini, kita bisa bikin ramalan kan. Danau Toba bentar lagi, Maninjau sebentar lagi, kan? Jatiluhur sebentar lagi. Nah, itu udah pasti kok. Udah kayak matematika, padahal alam. Kalau yang tahu betul, alam itu sebetulnya matematika, dan matematika
Pada saat manusia tekuk-tekuk, itu ilmu matematikanya alam itu keluar, pasti mati. Udah nggak ada lagi. Jadi ibu tuh bukan anti budidaya. Kemarin katanya ada yang tulis di Menteri Susi tidak peduli dengan budidaya. Saya peduli ketahanan pangan. Budidaya penting untuk ketahanan pangan. Tapi ketahanan pangan yang digembor-gemborkan salah kalau budidaya ini 70%-nya dependen, bergantung kepada pakan impor. Nah kalau pakan impornya di stop, ketahanan pangannya kemana? Kalau namanya kita bicara ketahanan pangan, ya harus swasembada. Semakin berkurang ketergantungan kita, semakin kita independen. Semakin kita independen, berarti Anda punya hak dan bisa mengatur hidup sendiri. Untung pun bisa diatur. Anda yang setel pasar, ayo bikin kelompok pasar ikan, orang undang suruh ke situ, suruh beli. Bikin retail, jalan sendiri-sendiri. Persoalan orang kita maunya semua instan, maunya jadi. Lobster di Lombok, besar-besar jarum udah dijual ke Vietnam. Dibilang saya mau kasih mati nelayan Lombok. 8 juta ekor itu kalau dia jadi 1 on, sudah jadi 800.000 kilo. Kalau jadi 2 on, jadi 1,6 juta kilo. 1.600.000 kilo kali 1 kilo ya $30. 16 kali 3, 30 tambah 18, 48 juta US. Ada yang kritik, ya tapi kan mati. Ya udah mati separuh, kan masih 24 juta US. Kalau dijual 8 juta kali $1 berapa? Ada 8 juta dolar. 8 juta jadi 18 juta dolar. Jadi 24 juta dolar. Kan berapa selisihnya? 16 juta dolar. Harus kasih makan nggak? Lobster di laut? Hah? Harus buang devisa untuk beli makan nggak? Ya. Jadi itu yang bikin ibu sedih. Di darat pembudidaya lele, cak impor pakan, melek tiap hari ngeliatin ini. Di laut yang cuma tinggal nungguin, diambilin kecil-kecil dijual ke Vietnam. Ekspor Indonesia jadi cuma 300 ton, Vietnam jadi 1.000 ton lebih. Sekarang bahkan 3.000-an ton. Kalau orang diberi Tuhan begitu kemudahan, cuma tinggal nunggu saja. Itu kan sudah kenikmatan, kan? Kenikmatan bukan? Ya. Siapa yang beragama Islam kata salah satu ayat itu kalau manusia kufur sama nikmat itu celaka. Nah itu kenikmatan Tuhan, kita kufur tidak menghargai. Mau tinggal sabar sebulan 2 bulan. Menteri Susi mematikan nelayan Sumba karena tidak boleh menjual lobster. Ya, tidak boleh sementara sampai dia gede. Apa lobster 8 juta itu akan pergi semua keluar dari Lombok ke Australia sama ke tidak toh? Ya ada yang jalan-jalan karena lobster hidup kan. Tapi kan yang tinggal di situ akan ada. Dan itu near cost, near investasi. Yang ada hanya kesabaran, maintaining and waiting. Tuhan itu kasih Indonesia apa saja sudah luar biasa. Tapi kita merusaknya ini juga luar